Demikianlah posisi manusia yang bisa memahami fikih prioritas. Apa yang harus saya prioritaskan dalam hidup? Apa yang dimaksud dengan ilmu yang statusnya fardu ain? Ilmu yang wajib dipelajari oleh semua jiwa yang dia berstatus sebagai mukallaf, sebagai orang yang mendapatkan beban syariat, yang jika dia tidak pelajari, dia berdosa. Orang musyrikin itu kenapa dia tidak mau beriman akan ada hari kehidupan yang kedua, hari akhirat, bahwa manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali. Itu bagi logika orang musyrik mustahil. Bagaimana manusia yang sudah jadi tanah, bahkan kadang berserakan di mana-mana, sebagian daging dimakan elang, sebagian dimakan macan, sebagian dimakan serigala, yang ini diperebutkan oleh binatang hina, orang yang mati di padang pasir misalnya. Lalu lembut jadi kotoran yang tercecer di mana-mana. Itu gimana cara Allah membangkitkan dia? Ada orang namanya Al-Wa'il bin As, atau Al-As bin Wa'il, afwan. Al-As bin Wa'il. Ini bapaknya sahabat Amr ibn Al-As. Al-As bin Wa'il ini orangnya sudah tua, tapi suka bikin masalah di zaman Nabi SAW. Dia datang ke hadapan Rasulullah SAW dengan membawa tulang, dilempar di hadapan Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang ini ketika tulang ini sudah jadi tanah, sudah hancur? Apa Allah jawab? Lanjutannya gimana? Qul, Masya Allah, kelihatan gak pernah yasinan ini. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Sampaikan bahwa yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sehingga sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan makhluk tanpa asal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk membangkitkan kembali makhluk yang sebelumnya pernah hidup, kemudian mati, lalu Allah hidupkan lagi. Baik. Dan itu terjadi dalam satu waktu. Gimana Pak cara Allah mematikan orang dalam waktu bersamaan dengan cara yang beragam? Dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang orang bayangin ya, jumlah manusia itu berapa sih Pak? Untuk sekarang Pak? 5 miliar. Yang kececer ada nggak dari sensus 5 miliar itu? Mungkin banyak ya. Katanya 5 miliar katanya. Kalau kemudian kita disuruh untuk mengukur jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Itu kalau dikumpulin jadi satu di padang mahsyar, terus dihisap, itu antrinya kayak apa? Yang menghisap satu, sementara yang dihisap jumlahnya miliaran. Bahkan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Karena jin juga ikut dihisap. Sehingga kita juga nggak pernah tahu sensus jin di Surabaya. Ada Pak? Nggak ada. Ada tokoh ya, yang dia nulis sebuah buku, judulnya Mausu'ah Ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Minal Jin. Ensiklopedi nama sahabat Nabi SAW dari golongan jin. Masya Allah. Ini yang nulis orang sufi. Makanya diketawain sama ahli hadis. Bagaimana dia bisa mengetahui latar belakang biografi jin, sehingga ngawur-ngawur itu. Ada jin namanya apa, yang itu dianggap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tinggalkan itu. Intinya, saya mengambil sebuah pelajaran bahwa manusia punya keterbatasan. Ketika ada sebuah kesibukan satu saja, ditambah kesibukan dua, ditambah kesibukan tiga, lalu dilakukan dalam waktu yang sama, kita nggak sanggup untuk menyelesaikan, sehingga bikin kita stres kadang. Saya harus ini, aduh pusing, saya pusing.
itulah kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan semua urusan makhluknya dalam waktu yang sama, dan wadzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Nah, karena manusia dalam kondisi seperti itu penuh dengan keterbatasan, maka manusia diajarkan untuk melakukan ini. Dahulukan yang paling penting. Kita lihat di sini. Manusia memiliki banyak kegiatan, dan semua kegiatan itu tidak satu tingkatan. Jadi kira-kira punya banyak kegiatan dengan punya sedikit kegiatan, lebih bagus mana, Pak? Hah? Punya banyak kegiatan dengan punya sedikit kegiatan, Anda lebih berminat yang mana? Sedikit? Banyak? Banyak ya? Berarti makin banyak makin bagus? Makin bagus? Masya Allah. Ada salah satu dokter yang pernah bilang ke saya, beliau sampaikan, berikan tugas kepada orang yang sibuk. Berikan tugas kepada orang yang sibuk. Sebab pengangguran itu dia tidak bisa memanage waktunya. Maka kalau Anda ngasih tugas di kepanitiaan atau takmir atau apa, kok yang dikasih pengangguran, biasanya nggak beres, Pak. Tapi kalau yang dikasih itu orang yang sudah punya kesibukan, dokter atau aparat negara, atau dia karyawan yang tertib ketika kerja, dia dikasih tambahan kesibukan, dia bisa selesai. Masya Allah. Makanya antara orang yang nganggur sama orang yang sibuk lebih produktif yang sibuk, jelas ya. Dan orang yang sibuk ini ketika ditambahi kesibukan, tambahi kerjaan, ternyata dia bisa selesaikan. Selanjutnya, saat manusia punya banyak kegiatan dan semua kegiatan itu tidak satu tingkatan, ada yang mendesak untuk segera dilakukan, dan ada yang bisa ditunda, ada yang signifikan dan ada yang urgent. Sama atau beda itu, Pak? Hah? Beda. Kalau urgent itu apa? Mendesak untuk segera. Kalau signifikan, penting tapi mungkin tidak harus segera. Beda. Nah, sehingga dia bisa bedain ini. Ini memang penting tapi mungkin bisa ditunda. Ini urgent sehingga ini mendesak untuk dilakukan. Orang cerdas, dia bisa mengelola aktivitas dengan tepat. Dia akan mendahulukan kegiatan sesuai tingkat kepentingannya. Demikianlah posisi manusia yang bisa memahami fikih prioritas. Apa yang harus saya prioritaskan dalam hidup? Dalam Islam kita diperkenalkan dengan tingkatan nilai kepentingan itu, sehingga Islam agama yang sangat mengajarkan tentang disiplin berkaitan dengan urutan kegiatan. Dalam hal materi, ilmu akidah menjadi prioritas. Menyusul berikutnya adalah ilmu masalah amal wajib yang menjadi rukun Islam, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi jangan sampai begini ya, Bapak Ibu pinter dalam masalah fikih tapi nol dalam masalah akidah. Itu berarti salah prioritas. Kenapa? Karena akidah ini syarat untuk masuk surga. Sehingga hanya orang mukmin yang imannya benar yang dia mendapatkan surga, maka bagian itu yang harus kita penuhi. Baik, berbicara tentang prioritas ilmu, ada pembahasan tentang prioritas ilmu. Hukum belajar ilmu itu ada berapa, Pak? Satu, ada yang sifatnya wajib ain. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang statusnya fardu ain? Ilmu yang wajib dipelajari oleh semua jiwa yang dia berstatus sebagai mukallaf, sebagai orang yang mendapatkan beban syariat, yang jika dia tidak pelajari dia berdosa. Apa saja ini, Pak? Pertama, ilmu masalah akidah. Akidah itu membahas tentang rukun iman. Jadi iman yang benar tentang Allah itu kayak apa? Iman yang benar tentang malaikat, iman yang benar tentang kitab, iman yang benar tentang para nabi,
Demikian pula hari akhir dan takdir itu seperti apa? Orang perlu tahu yang seperti itu. Dan mungkin saya berikan tugas ya. Saya kasih tugas. Tugasnya adalah cari buku Syarah Rukun Iman. Bisa nggak kira-kira? Syarah Rukun Iman karya Ustadz Yazid. Itu cukup tebal, 3 jilid ya. 3 jilid atau berapa? 3 jilid ya. Nanti Bapak cari buku itu, kalau bisa di setiap rumah ada. Terus sediakan waktu membaca. Walaupun sehari cuma 2 lembar, 3 lembar, setidaknya Anda sudah punya pegangan cara beriman yang benar itu seperti apa. Sebab ada orang yang mungkin dia mengakui iman, tapi dia nggak tahu gimana sih cara mengimani malaikat. Akhirnya malah tahayul tentang malaikat dia yakini. Awas lo yo, nek kue turu, kalau kamu tidur di soft pertama, itu nanti kamu ganggu malaikat yang tidur. Wah. Malaikat kok turu tuh? Iya, malaikat tidur di soft pertama. Saya pernah dengar kayak gitu. Jadi dilarang tidur di soft pertama karena ganggu malaikat yang istirahat. Ini kan malah jadi apa? Tahayul. Dan banyak orang yang punya keyakinan yang aneh-aneh tentang aneka rukun iman itu karena berangkat dari tahayul. Baik. Lalu di sana ada ilmu wajib ain yang sifatnya amal wajib bagi setiap muslim, tentang sholat, tentang bagaimana puasa. Setiap muslim wajib tahu. Intinya bagian ini ketika statusnya wajib ain, maka tidak boleh ada muslim yang tidak tahu. Yang kedua, ada ilmu yang hukumnya wajib kifayah. Tidak harus semuanya tahu, tidak harus semua muslim tahu, tapi ilmu ini tidak boleh hilang. Ilmu ini tidak boleh hilang. Sehingga karena tidak boleh hilang, maka harus ada sebagian muslim yang tahu agar dia tidak hilang. Seperti itulah yang disebut dengan ilmu fardu kifayah. Contohnya apa, Pak? Ilmu-ilmu tentang amaliyah sunnah, ilmu tentang detail praktek-praktek tertentu yang mungkin sekarang belum terjadi. Misalnya ilmu tentang fikih perbudakan, ilmu tentang fikih jihad, ilmu tentang fikih ghanimah, ilmu tentang fikih apalagi yang masyarakat mungkin belum pernah mengalami itu. Tapi bagian ini tidak boleh hilang, karena walaupun sekarang belum ada, namun ilmu ini tidak boleh ditinggalkan. Baik. Contohnya Pak, tadi sudah kita sebutkan sebagian ya, tentang jihad. Kan sekarang masyarakat dalam kondisi aman, tidak sedang jihad ya, tapi fikih itu nggak boleh hilang. Harus ada orang yang menyediakan waktu untuk mempelajarinya. Tentang perbudakan, ada nggak budak di sini? Ya? Di Surabaya? Nggak ada. Apakah ilmu tentang ini boleh dilupakan? Tidak, tetap harus dipelajari agar tidak hilang. Maka ilmu seperti itu masuk kategori ilmu fardu kifayah. Baik. Kemudian ilmu fardu kifayah ini statusnya sunnah bagi individu. Sehingga bagi masing-masing muslim ketika mempelajari itu statusnya sunnah, tapi bagi seluruh muslim itu statusnya fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu sifatnya kerja layanan sosial. Sehingga ini adalah ilmu agama yang menjadi tugas sosial. Tugas sosial itu maksudnya gimana, Pak? Harus ada sebagian orang yang mempelajarinya. Baik. Dan boleh saya sebut, kebutuhan umat terhadap ilmu fardu kifayah ini sangat besar, tapi yang memenuhi masih kurang. Saya ulang ya.
Kebutuhan umat terhadap ilmu fardu kifayah sangat besar, namun yang memenuhi masih kurang. Kita coba bedah yang kayak gini, Pak. Fardu kifayah. Apa definisi fardu kifayah? Apa definisi fardu kifayah? Kalau ada yang melaksanakan satu, maka yang lain gugur kewajiban. Hanya satu saja. Sebagian berapa itu kalau sebagian? Ya, sebagian kecil atau sebagian besar? Kecil, sebagian kecil. Baik. Fardu kifayah adalah kewajiban yang menjadi tugas bersama kaum muslimin jika ada sekelompok orang yang kifayah itu artinya mencukupi, sudah menunaikan, maka statusnya menjadi gugur kewajibannya. Sehingga kalau yang melaksanakan kurang dari nilai cukup, kewajiban itu belum hilang. Contoh, ditemukan seorang jenazah di Gayung Sari, tapi nggak ada yang mau ngurusi. Cuman satu orang, baik saya urusi. Jenazah diurusi satu orang cukup nggak, Pak? Ya? Nggak cukup. Butuh berapa minimal? 3. Dari mulai memandikan, mengkafani sampai memakamkan, butuh berapa? Hah? Ya kan saya memakamkan, tidak mungkin ditaruh di pinggir jalan. Butuh berapa? 5? 10? Ya, yang di dalam makam kan minimal 3. Yang ngasih atau digelundung no? Hah? Nah, itulah kurang lebih Anda bisa memahami. Oh, berarti ukuran fardu kifayah kayak gitu ya. Paham ya? Baik. Jadi di situ harus dipenuhi oleh sejumlah orang yang cukup, sejumlah orang yang cukup untuk melayani. Nah, sekarang ya, selama ini belum terpenuhi, maka beban itu belum hilang. Alias apa, Pak? Masyarakat masih berkewajiban untuk mewujudkan itu. Baik. Jadi ilmu kita beralih ke, kalau tadi kan pembahasan fardu kifayah secara umum. Sekarang kita beralih ke ilmu fardu kifayah. Bapak boleh sebutkan ilmu agama apa yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Surabaya? Pak, kita kekurangan orang yang paham ilmu waris ya, Pak. Ada berapa orang yang ngerti ilmu waris di sini? Ya, yang kita tahu 1, 2, 3, baru 3, Pak, yang bisa ngerti detail pembahasan itu. Terus yang lain yang ngerti tapi global saja. Sehingga ada banyak kasus masalah waris yang belum terpecahkan. Misalnya ya, sehingga dalam satu wilayah, misalnya Surabaya saja, di Surabaya ini yang paham masalah muamalah ada berapa orang? Baru 4. Kebutuhannya ya karena ada banyak titik, sementara kasusnya banyak, butuh 10. Berarti ketika baru 4, 6 ini masih fardu kifayah. Yang paham ilmu tentang waris berapa orang? 3 orang. Butuh berapa? Ya kurang lebih 10 lah idealnya. Nanti dipecar ya, mulai dari Sidoarjo sampai Surabaya paling utara, dipencar di semua Surabaya, sehingga bisa mencukupi kebutuhan kasus ilmu waris yang ada di lapangan. Kurang berapa? Kurang 7. Berarti masih fardu kifayah. Nah, ketika masih fardu kifayah, tugas kita bersama untuk mewujudkan. Aku wis tuwa, pokon sinau yang ini serius ora iso. Ya tidak harus, Bapak. Bisa nggak keturunannya diproyeksikan? Saya ingin salah satu di antara anak keturunan saya nanti bisa menguasai ilmu ini agar beliau bisa menutupi kebutuhan masyarakat. Coba kelas berapa? Kelas 5, insyaallah. Mau nggak jadi ahli waris? Kalau ahli waris mau ya. Ahli dalam bidang fikih ilmu waris. Mau? Mau? Serius?
Ya, ini cucunya. Baik, coba diproyeksikan dia jadi senior dalam masalah warisan di Surabaya. Insya Allah. Saya tunggu 20 tahun ke depan. Jadi mungkin anak turun kita Pak ya, yang sekarang sedang di SMP, di SMA, tolong dong kamu fokus di bagian ilmu ini, sehingga memang sudah disiapkan dari awal. Nanti kamu pelajari ini dengan baik, sebisa mungkin kau kumpulkan kasus-kasus di lapangan itu dan kau pelajari fikihnya, biar nanti masyarakat bisa menjawab atau terjawab permasalahan yang mereka punya. Itulah kurang lebih ilmu fardu kifayah, dan masih banyak yang kayak gitu Pak. Jadi kalau sekarang misalnya Bapak butuh, atau ibu-ibu, saya punya banyak kasus tentang haid, ibu-ibu banyak sekali kasus haid, tapi mau tanya kemana Pak? Tanya Bapak ngerti, Bapak bingung boleh ustaz siapa sih ngerti. Berarti yang paham tentang ilmu haid juga termasuk bagian dari fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya ada tugas masjid. Nah, tugas masjid. Tugas melayani masjid itu apa saja Pak? Jadi imam, terus khatib, kemudian muadzin, apalagi? Marbot. Baik. Kira-kira dari empat tugas ini ya, satu lagi adalah manajemen ya. Mungkin kita sebut manajemen aja. Manajemen ini umum, pengaturan jadwal khatib, pengaturan kegiatan dan seterusnya. Kira-kira dari 5 ini Pak, yang paling mendesak untuk ada yang mana? Imam, muadzin, khatib, marbot, manajemen semua berarti. Urutannya yang paling mendesak imam, muadzin. Khatibnya kita impor dari luar, imam impor dari luar. Terus kalau dia pulang, yaitu kosong, jadinya sholatnya libur, karena nggak ada yang bisa jadi imam. Loh, kenapa tidak dibuat swadaya imam? Awis tua kabeh. Apakah yang tua itu ada uzur untuk tidak belajar? Tidak ada. Mohon maaf, saya nggak mau belajar, uzurnya udah tua gitu. Diterima nggak uzur itu? Nah, maka jangan berpikir ya, tua itu bukan uzur. Sehingga jangan pernah berpikir tua sebagai apa? Uzur. Baik. Maksudnya gimana Pak? Coba takmir-takmir yang masih peduli masjid, kumpulin orangnya berapa? Di sini ada 10 orang yang biasanya ngitung kotak infak itu. Nah, itu semuanya remaja tahun 70-an. Remaja tahun 60-an, Masya Allah. Lah kok tua kabeh. Terus nggak ada yang bisa baca Fatihah dengan benar. Ya sudah, bisa nggak urunan 7 orang ini, urunan ya, misalnya masing-masing 1 juta, kumpul uang 7 juta. Baik, mohon Bapak salah satu kita sekolahkan, sehingga yang tua-tua ini salah satunya dipondokkan. Dah, sampean mondok, biayanya dari kami swadaya takmir, untuk memenuhi kebutuhan masjid kita yang belum punya imam lokal, sehingga fardu kifayahnya diwujudkan dari mereka sendiri. Ketika orang luar nggak bisa didatangkan, kita datangin imam dari luar Pak. Begitu dia pulang kampung, kosong. Khatib kita semuanya impor dari luar, nggak ada badal. Begitu khatibnya beralangan, bingung, golek khatib pengganti. Kalau muadzin alhamdulillah masih ada, walaupun ketika adzan lagu Jawa Pak, Masya Allah. Yang penting sah ya, insya Allah kalau ini lebih ringan. Cuman untuk imam sama khatib, kadang masih banyak masjid yang kekurangan karena yang masyarakat lokal nggak ada. Nah, berarti perlu ada tugas swadaya khatib, di mana para takmir tadi menyekolahkan sebagian anggota takmir untuk belajar
agar dia bisa pulang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masjid. Kira-kira program kayak gini cocok nggak? Ya, bisa insya Allah ya. Kalau Anda bicara Surabaya, mungkin turah-turah, sisa-sisa, berlebih. Tapi kalau di kampung-kampung, di pelosok, kasus seperti ini banyak. Saya pernah mampir di sebuah masjid yang baca Fatihah itu Pak Kaum. Jadi yang imam Pak Kaum, bacaan Fatihahnya Masya Allah amburadul. Pokoknya mengharuskan saya untuk ngulang sholat. Tapi itu yang terbaik. Di antara jamaahnya lebih gak karuan daripada beliau. Lah terus gimana itu Pak? Lah yang kayak gini kalau dibiarkan saja kasihan. Dan ada banyak sekali ya masjid yang putus generasi Pak ya. Sehingga yang sholat ya, dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang sama wajahnya itu. Padahal sudah 20 tahun ya. Yang usia 30-an nggak ada, usia 40-an nggak ada, adanya 50-an ke atas. Berarti kurang lebih 20 tahun ke depan masjid ini kehilangan jamaah karena penerusnya nggak ada. Dan itu hampir di semua masjid, terutama masjid-masjid yang teman-teman pemudanya nggak hadir. Makanya masjid di Indonesia itu masjid ramah lansia. Masih yang teko tua kabeh. Saya setuju. Al-Hikmah juga kayak gitu. Insya Allah tidak ya. Sehingga tolong ya pemuda-pemudanya, terutama masjid-masjid kampung ya, masjid-masjid daerah itu termasuk diantara yang perlu dikasih perhatian pemudanya, karena mereka ngilang. Di Jogja juga banyak kayak gitu. Ini kok tua kabeh, sing ngitung infak tua kabeh, iki takmir sing nom ndak ada, sing gulung yang gelar karpet Pak wis putih kabeh itu. Yang noto soft, yang noto mimbar, Masya Allah Pak, sing kerja kok yang kayak gini. Jadi kita yang waktu jadi pembicara di situ rate garap melu gotong-gotong dilarang. Lanjut sekarang ya. Nah itu mungkin bisa jadi prioritas ya, dibandingkan hanya sebatas ngumpulin kota infak, tapi ternyata pemanfaatnya kurang. Sekarang kita lihat ini. Saat Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, sungguh kamu akan mendatangi orang ahli kitab, maka hendaknya yang pertama kau harus sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Jika mereka mematuhi apa yang kamu dakwahkan, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi apa yang telah kamu sampaikan, maka berikan tugas bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga Nabi SAW sebutkan urutan. Kamu ketika ngajar di sana di Yaman, pertama kau sampaikan prinsip akidah. Luruskan mereka tentang masalah tauhid. Yang kedua, kau sampaikan kepada mereka tentang kewajiban paling asasi sebagai seorang muslim, salat. Yang ketiga, kau sampaikan tentang kewajiban harta, yaitu zakat. Dan berikutnya, makanya kalau Bapak Ibu ya, melihat peta rukun Islam, rukun Islam ini mencakup amal akidah, itulah tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah amal anggota badan atau amal lahiriah. Nah, amal lahiriah ini ada 4 macam. Satu, amal fisik saja yang disebut dengan ibadah badaniyah. Yang kedua, amal harta saja yang disebut dengan ibadah maliyah. Yang ketiga, amal gabungan fisik dan harta, itulah haji.
Yang keempat, amal yang sifatnya menahan, al-imsak, amal yang sifatnya menahan, sehingga sebenarnya tidak ada amal khusus, itulah puasa. Jadi yang pertama adalah sholat, yang kedua zakat, amal gabungan fisik dan harta itu haji, amal yang sifatnya menahan itu puasa. Inilah rukun Islam. Sehingga kenapa 5 ini yang terpilih sebagai rukun Islam? Karena dia mewakili semua amal. Amal yang bentuknya fisik saja, itulah sholat. Amal yang bentuknya nggak ada gerakan apapun dan bacaan apapun, cuman diem saja, puasa. Pokoknya kamu tahan aja, puasa. Makanya dalam puasa nggak, coba Bapak sebutkan doa yang menjadi rukun puasa. Bacaan apa yang jadi rukun puasa? Hah? Ada? Nggak ada. Sebutkan gerakan yang jadi rukun puasa. Saat puasa kamu harus bergerak apa? Ada? Nggak ada. Sehingga puasa itu amalan tanpa bacaan, tanpa gerakan. Jadinya apa Pak? Ya cuma diam saja. Makanya disebut amalan al-imsak, menahan diri untuk tidak melakukan pembatalan. Baik. Selanjutnya, dalam Islam kita diperkenalkan tentang tingkat hukum dalam beramal. Ada yang wajib, sunnah, ada yang mubah, makruh, haram. Dan setiap muslim harus mengenalnya agar bisa mengukur nilai prioritas dalam beramal. Sehingga para ulama memberikan beberapa kaidah dalam masalah fikih prioritas. Berikut ini adalah kaidahnya. Pertama, dahulukan yang maslahatnya lebih besar. Idza tazahamatil masalih quddimal a'la minha fa yuqaddamul wajib 'alal mustahab warrajihu maslahatan 'alal marjuh. Ketika ada beberapa maslahat yang saling berbenturan, maka maslahat yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan. Sehingga dahulukan yang wajib daripada yang sunnah, dahulukan manfaat yang lebih besar daripada manfaat yang kurang besar. Demikianlah kaidah dalam mengukur tingkat kepentingan amal.